Kita ke informasi berikutnya. Universitas Gadjah Mada buka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi terkait ijazah Joko Widodo. UGM meminta nama universitas tidak diseret ke ranah politik. Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun, UGM meminta jangan menyeret nama universitas ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan menseret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Sebelumnya Rektor UGM tahun 2002-2007, Sofyan Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan ahli digital forensik Rismond Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube-nya. Belakangan, Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf atas apa yang ia sampaikan tentang ijazah Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, setelah membuat heboh karena pernyataannya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Sofyan Effendi, mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Jokowi. Dalam surat pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf. Tidak hanya menarik semua pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf kepada semua pihak yang disebutkan dalam wawancara. Dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya, Rektor UGM tahun 2002 hingga 2007 ini memohon agar wawancara dirinya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 Jokowi dalam kanal YouTube ditarik dari peredaran. Sebelumnya mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai polemik ijazah kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam video dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan, Sofyan Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2. Profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Iya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. Sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Safi'i juga yang mendengar. Dan kemudian itu, nah juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Polisi. Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi? Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu? Dia kan hanya apa itu IPK-nya yang IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi
dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DU. Selain meminta maaf kepada semua pihak, Sofyan Effendi juga berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Tim Liputan Ainis melaporkan. Lebih dari sepekan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Kami segera kembali. Kita masih cari siapa yang ngomong begitu. Pada saat kematian tidak wajar ini, itu harus dilihat penyebab kematian dia. Yang kedua, waktu kematian dia. Berbagai kemungkinan ini harus masuk ke dalam checklist penyidik. Apakah mungkin orang masuk? Sangat mungkin. Atau mungkin orang sudah ada di dalam, kita nggak tahu kan. Harusnya begitu menemukan kematian yang tidak wajar, kita otopsi penyebab kematian, waktu kematian dua ini. One on One setiap Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Semua bisa streaming. Dari perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia, Bundesliga, F1, kartun favorit sampai film-film kelas dunia. Makin puas pakai Motorola Edge 60 Fusion. Halo Moto. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Gaduh ijazah palsu milik Rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Kita masih cari siapa yang ngomong begitu. Pada saat kematian tidak wajar ini, itu harus dilihat penyebab kematian dia. Yang kedua, waktu kematian dia. Berbagai kemungkinan ini harus masuk ke dalam checklist penyidik. Apakah mungkin orang masuk? Sangat mungkin. Atau mungkin orang sudah ada di dalam, kita nggak tahu kan. Harusnya begitu menemukan kematian yang tidak wajar, kita otopsi penyebab kematian, waktu kematian dua ini. One on One setiap Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV.